Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat Jasirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qorib makna pesantren sampai pada pembahasan etika Qadil Hajah bagian yang ketiga. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jasirat yang kami hormati, pada pertemuan kita yang lalu sebelumnya dibahas etika tentang qadil hajah. Keharusan bagi umat Islam apabila dia hendak memenuhi hajatnya, maka ada beberapa aturan-aturan yang diatur di dalam syariat yang bisa bernilai ibadah bagi siapa saja yang melakukan anjuran yang ada di dalamnya atau menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan juga di dalam qadil hajah. Oke, sahabat Jasirat yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian kita sampai kepada pembahasan wa fi maudhi'idz dhilli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi maudhi'idz dhilli, lan ing dalem panggonan iyub, soifan ing dalem mangsa ketiga. Wa fi maudhi'is syamsi, lan ing dalem panggonane srengenge, sitaan ing dalem waktu rendeng. Wa fi thaqbi, lan ing dalem lobang wa fi thaqbi, lan ing dalem lobang fil ardi ing dalem bumi. Wa huwa utawi thaqbi iku an-nazilu kang temurun, al-mustadiru kang bunder. Wa lafdzu thaqbi utawi lafal thaqbi iku sakitun kukur fi ba'di nusakhil matni ing dalem setengahe pira-pira tulodo matan. Oke, artinya sahabat Jasirat yang kami hormati, bahwa hendaklah qadil hajah apabila hendak memenuhi hajatnya tidak dilakukan di tempat berteduh pada saat musim kemarau. Jadi ketika ada musim kemarau, jangan sampai kita qadil hajah di tempat berteduhnya masyarakat. Wa fi maudhi'is syamsi syitaan, dan juga tidak qadil hajah di tempat berjemur apabila pada waktu itu musim dingin. Artinya kalau kami pahami dari ibarat ini juga ibarat sebelumnya, tentunya kita tidak diperkenankan qadil hajah memenuhi hajat kita di tempat yang biasa dilaksanakan aktivitas oleh masyarakat, karena kencing atau BAB kita itu dapat mengganggu terhadap kenyamanan masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas. Tentu ini dibahas karena ada beberapa tempat mungkin yang qadil hajahnya itu masih di tanah lapang. Kalau di kita mungkin sudah ada WC, ada kamar mandi umum, dan untuk memenuhi kita hajatnya di sana. Maka ketika sudah disediakan kamar mandi umum atau WC umum, maka hendaklah bagi kita qadil hajahnya di sana saja agar tidak mengganggu kepada aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati, untuk kita lebih berhati-hati lagi terhadap hal-hal yang akan kita lakukan, dikhawatirkan itu dapat membuat orang merasa tidak nyaman, dan itu tentu akan berpengaruh kepada kita, apakah kita akan mendapatkan kemakruhan atau melakukan hal makruh atau keharaman, tergantung daripada efek negatif yang dihasilkan gara-gara masalah BAB tersebut atau kencingnya, seperti itu. Intinya tidak diperkenankan bagi kita qadil hajah di tempat yang biasa dilaksanakan aktivitas oleh masyarakat. Hendaklah qadil hajahnya itu
di tempat yang sudah disediakan, yang itu biasanya sepi dari keramaian dan itu biasanya juga tidak mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas seperti itu. Pergilah ke toilet untuk qadil hajah kita biar lebih sempurna. Baik sahabat Casirat yang kami hormati, juga tidak diperkenankan buang air besar maupun buang air kecil fisakbih di dalam lobang. Yang dimaksud lobang di sini adalah bolongan yang tembus ke bumi, atau ya bolongan begitu, lobang artinya itu lobang. Nah, kenapa kok tidak diperkenankan? Dikhawatirkan lobang yang ada di dalam bumi atau lobang yang di bumi itu yang dikencingi oleh seseorang, di dalamnya terdapat makhluk yang mungkin tersakiti akibat kotoran yang dikeluarkan oleh manusia yang dibuang di lubang itu. Jadi syariat juga memperhatikan hal-hal yang dapat mengganggu terhadap hayawan. Tentunya kalau itu menyakitkan kepada hayawan, jangankan manusia, kepada hayawan pun kita juga harus hati-hati. Kalau dikira itu memudaratkan kepada hayawan yang ada di dalam lubang tersebut, maka tidak diperkenankan bagi kita qadil hajah di lubang yang ada di bumi. Walafdu sakbi sakitun fi ba'di nusakhil matni. Untuk lafaz sakbi itu tidak dijumpai di dalam sebagian literatur kitab. Begitu, di literatur kitab tidak menyebutkan lafaz as-sakbi. Itu mungkin pembahasan tentang larangan qadil hajah di tempat yang berlobang seperti itu, atau di lubang yang ada di bumi. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati. Wala yatakallamu lan orang ngomong adaban krono adab li ghairi daruratin krono saliyane darurat sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Alal bauli ing atase nguyu wal ghaiti lan ngising. Fa in da'at moko lamun ngajak atau ngundang apa daruratun darurat ilal kalami maring guneman kaman kaya wong ro'a ningali sapa man hayatan ing ula taksidu kang nejo apa hayyah insanan ing manungsa lam yukrah moko ora dimakruhaken apa al kalamu guneman haina idzin ing dalem rikala iki da'at daruratun ilal kalami. Juga etika atau adab bagi kita qadil hajah tidak berbicara pada saat kita buang air besar maupun buang air kecil. Tentu kalau kita melihat dari ibarat ini bahwa tidak diperkenankan bagi kita berbicara ketika kita melaksanakan qadil hajah, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Dari ibarat ini bisa kita pahami alal bauli wal ghaiti ini dibatasi kemakruhan itu hanya ketika kencing keluar dari kita atau BAB-nya itu keluar. Ketika tidak keluar dalam artian masih menunggu atau yang lainnya, itu tidak dimakruhkan dalam ibarat yang ini. Tetapi di dalam Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan bahwa tidak berbicara pada saat qadil hajah itu bukan hanya berkaitan pada qada'il hajahnya, tetapi juga berkaitan dengan tempat yang dilaksanakan qadil hajah. Artinya kalau kita berada di kamar mandi yang memang tujuannya adalah qadil hajah, atau ke kamar mandi hanya sebatas untuk cuci tangan atau yang lainnya, juga tidak diperkenankan berbicara pada saat berada di dalam kamar mandi. Karena adab tidak berbicara itu tidak hanya berkaitan dengan qada'il hajahnya, juga berkaitan dengan tempat dilaksanakan qadil hajah. Makanya saya sampaikan tadi kalau di kamar mandi juga tidak berbicara seperti itu. Jadi kalau kita ke kamar mandi, kalau tidak ada hal-hal yang memang butuh, tidak diperkenankan bagi kita untuk berbicara. Karena tidak berbicara, tata krama tidak berbicara ini tidak hanya berkaitan dengan qada'il hajahnya, tetapi juga berkaitan dengan tempat dilaksanakan qadil hajah itu. Tetapi kemakruhan itu akan hilang untuk berbicara. Makanya di sini sampaikan fa in da'ad daruratun ilal kalami kaman ra'a hayyatan taqsidu insanan lam yukrahil kalam.
apabila ada darurat yang memaksa orang yang sedang melaksanakan qadil hajah itu untuk berbicara, seperti orang yang qadil hajah itu melihat ada ular hendak mematuk temannya, lam yukrahil kalamu, maka dalam kondisi ini tidak dimakruhkan bagi qadil hajah memberikan peringatan kepada saudaranya yang akan dipatok ular itu. Jadi kita diperkenankan berbicara kalau ada kedaruratan yang memang atau situasi darurat yang memang memaksakan kita untuk berbicara pada saat melaksanakan qadil hajah. Maka sifat kemakruhan itu akan hilang kalau kedaruratan itu ada pada saat kita melaksanakan qadil hajah. Tentu pembicaraan yang dilakukan pada saat qadil hajah ketika ada darurat itu sebatas kebutuhan yang dibutuhkan, bukan malah kita ngobrol. Misalnya kalau ada ular ingin mematok temannya, cukup kalian beri peringatan, teman, ada ular ingin mematok kamu. Setelah itu kita tidak ngomong lagi, begitu. Bukan malah ngobrol sampai selesai, tidak. Tetapi berbicaralah sesuai dengan kadar kedaruratannya. Kali ini harus dipahami, khawatir kita salah paham nanti dikira kalau ada darurat ya kita bisa ngobrol seenaknya pada saat qadil hajah. Tentu itu kurang elok saudara-saudaraku atau sahabat Casirat yang kami hormati. Baik, kita lanjutkan. Wala yastakbilu syamsah, lan ora ngadep sapa qadil hajah asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Wala yastadbiruhuma, lan ora mungkuri sapa qadil hajah huma ing karone syamsi lan qamar. Ay yukrahu lahu, tegese dimakruhaken lahu maring qadil hajah apa dzalika mungkono istiqbalus syamsi wal qamari wastidbaru syamsi wal qamari hala qada'i hajatihi, nalikani nekani hajate qadil hajah. Lakinin Nawawiyu, tetapi ni utawi Imam Nawawi fir raudhati ing dalam kitab Raudhah wa syarhil muhadzab lan syarahi kitab muhadzab iku qala dawu sapa Imam Nawawi inna istidbarahuma. Ini innahnya kita baca kasroh hamzahnya, bukan annah tapi innah, karena menjadi isi dari pendapatnya Imam Nawawi, isi dari qolah. Makanya wajib bagi kita membaca kasroh hamzahnya itu. Inna istidbarahuma, satuhuni mungkuri syamsi lan qamar iku laisa bimakruhin, ora ono opo istidbaruhuma iku bimakruhin kelawan makruh. Wa qala lan dawu sapa Imam Nawawi fi syarhil wasiti ing dalam syarah kitab al-wasit, inna tarkastiqbalihima, satuhuni ninggal madhep syams lan qamar, wastidbarihima lan ninggal mungkuri syams lan qamar iku sawaun padha. Ai fayakunu muka ana apa istiqbalu huma wastidbaruhuma iku mubahan mubah. Wa qala lan dawu sapa Imam Nawawi fit tahqiqi ing dalam kitab at-tahqiq, inna karahata istiqbalihima, satuhuni kemakruhane ngadep syams lan qamar iku la aslah ora ono dalil laha, la aslah iku la aslah ora ono dalil iku maujud laha maring karoha. Wa qauluhu lan utawi dawe musannif wala yastaqbilu ila akhirih, lafat wala yastaqbilu ila akhirih iku sakitun kukur fi ba'di nusakhil matni ing dalem setengah pira-pira tulodo matan. Artinya juga tidak diperkenankan bagi qadil hajah, orang yang akan memenuhi hajatnya, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, menghadap kepada matahari atau rembulan, dan juga tidak diperkenankan membelakangi matahari dan bulan. Artinya juga makruh bagi kita ketika matahari terbit, kan memungkinkan kan bagi kita untuk menghadap kepada matahari pada saat qadil hajah.
Lah itu tidak diperkenankan bagi kita apabila kita qadil hajah di tempat yang lapang tentunya. Karena kalau di tempat yang sudah disediakan, hal ini sudah tidak termasuk. Begitu, meskipun lebih baik kita tetap kalau ada di Indonesia, jamban kita itu kita hadapkan ke utara atau ke selatan biar lebih aman saja, begitu sahabat Jasirat yang kami hormati. Tetapi dalam segi hukum tentu tidak ada kemakruhan bagi kita seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu ketika kita qadil hajah di tempat yang sudah disediakan untuk qadil hajah. Tetapi kalau kita berada di tempat yang lapang, makruh bagi kita menghadap kepada menghadap kepada matahari dan juga membelakangi matahari. Begitu juga hukumnya sama menghadap bulan atau membelakangi bulan, seperti itu. Ayyukrahu, nah ini maksudnya dimakruhkan pada saat kita melaksanakan qadil hajah. Tentu hal ini bisa terjadi kalau matahari masih baru terbit atau baru akan terbenam. Dan kalau misalnya matahari sedang berada di atas begitu, maka tentu tidak bisa kita qadil hajah menghadap ke atas, kecuali kita akan terlentang, seperti itu sahabat Jasirat. Nanti kalau menghadap ke langit itu memang makruh, nanti ada pembahasan sendiri, tidak khusus kepada matahari, nanti ada pembahasannya insyaallah. Juga baik, kita lanjutkan. Lakinin Nawawi fi Raudhati wa Syarhil Muhadzabi qala inna istidbarahuma laysa bimakruhin. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Muhadzab dan juga Raudhah, beliau berpendapat bahwa menghadap kepada kiblat, bahwasanya membelakangi kiblat, membelakangi matahari atau bulan itu laisa bimakruhin, tidak makruh. Jadi yang makruh di dalam kitab Syarhul Muhadzab dan juga Raudhah menurut ibarat di sini hanya menghadap matahari dan bulan saja pada saat qadil hajah. Untuk membelakanginya tidak. Makanya di sini disampaikan qala inna istidbarahuma laisa bimakruhin. Wa qala fi syarhil wasit inna taraka istiqbalihima wa istidbarihima sawaun ay fayakunu mubahan. Di dalam syarah wasit Imam Nawawi juga berpendapat berbeda. Artinya menghadap kiblat, kiblat terus ya, menghadap matahari atau bulan atau membelakanginya pada saat qadil hajah itu tidak makruh, hukumnya mubah. Itu di pendapat Imam Nawawi yang berada di dalam kitab Syarhul Wasit. Wa qala fit tahqiqi inna karahat istiqbalihima laha la aslah. Bahkan di dalam kitab At-Tahqiq Imam Nawawi berpendapat bahwasanya kemakruhan menghadap matahari atau bulan pada saat qadil hajah itu tidak ada dalil yang mendukung. Inilah mungkin perkhilafan yang ada atau pendapat ulama terkait dengan bagaimana hukumnya ketika kita qadil hajah menghadap kepada matahari atau rembulan. Lebih baik menurut saya tetap kita hindari qadil hajah menghadap kepada bulan atau kepada matahari dalam rangka ihtiyat. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Wa qawluhu la yastaqbilu ila akhirih saqitun fi ba'di nusakhil matni. Daunnya musannif lafaz la yastaqbilu syamsa ila akhirih di dalam sebagian literatur itu tidak dijumpai, artinya tidak dibahas. Mungkin seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Itu adalah etika yang harus dilakukan oleh kita umat Islam pada saat kita akan melaksanakan qadil hajah atau memenuhi hajat kita. Hal ini kita tentu harapkan bisa dilakukan agar setiap pekerjaan yang kita lakukan meskipun itu bersifat duniawi, bersifat seperti biasa-biasa saja, tetapi itu bernilai ibadah karena ada aturan-aturan dari syariat yang kita tetapkan. Karena ada aturan-aturan dari syariat yang kita penuhi, baik itu melakukan atau menghindari. Begitu sahabat Jasirat yang kami hormati, itulah
etika yang ada di dalam kitab Fathul Qorib pada saat kita melaksanakan hajat atau memenuhi hajat kita, baik buang air besar maupun buang air kecil. Ada masih pembahasan etika-etika atau adab tata krama pada saat kita melaksanakan qadil hajah yang tidak disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib ini, tetapi disebutkan di dalam beberapa kitab. Makanya nanti kita bisa cek di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, di antaranya ketika kita qadil hajat tidak melihat kepada tidak melihat kepada farji, dan juga tidak melihat kepada perkara yang keluar darinya, juga tidak menghadap ke langit, dan juga tidak sampai perkara yang keluar itu atau hendaklah kita qadil hajah di tempat yang jauh dari keramaian sehingga masyarakat tidak dapat mendengar dari sesuatu yang keluar dari kita itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.